Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana nikmat Allah selalu tercurah kepada kita semua. Maka oleh karena itu perbanyak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul santapan rohani Ramadan pada malam hari ini yaitu berinfak, bersedekah dalam keadaan musibah. Asal kata infak yaitu anfaqa, yaitu pemberian seseorang muslim kepada keperluan orang lain ataupun orang banyak. Berinfak adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk keperluan orang lain maupun untuk keperluan bersama. Sedekah ini kurang lebih sama. Bersedekah ya, memberikan sesuatu kepada orang lain ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, dan ataupun kepada siapa saja yang memerlukan. Jadi bersedekah ini memberikan sesuatu barang yang bermanfaat untuk orang lain. Bisa berupa materi, uang, bisa berupa makanan ya, dan bisa berupa tenaga, bahkan senyum pun menjadi sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahli ahika laka sedekah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Masya Allah. Ya Pak, bisa senyum Pak? Bisa. Tapi tak nampak loh, tertutup le masker bah senyum, tak nampak. Dikira orang tak senyum padahal awak senyum. Itulah ini kok. Sedekah senyum terhalang dengan masker. Jadi sedekah ini amat luas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu bimal falyatasaddaq bimal, wa man kana lahu bil ilmi falyatasaddaq bil ilmi, wa man kana lahu bi quwwati falyatasaddaq bi quwwatihi. Siapa punya harta, sedekah ya dengan hartanya. Nah, ini banyak nih keperluan bangunan gedung kita nih ya. Banyak membutuhkan biaya. Siapa punya harta, sedekah dengan hartanya. Siapa punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Siapa punya tenaga, sedekah dengan tenaganya. Ustaz, saya tak punya duit. Saya tak punya duit banyak. Punya ilmu, ajarkan ilmu untuk orang lain. Tak punya ilmu saya Ustaz, duit pun enggak juga. Kenapa? Kere. Kok bisa kere? Biasalah, Covid, ekonomi semua anjlok. Tak punya duit. Tenaga, punya enggak tenaga? Punya. Sedekah dengan tenaga, bantu masjid, bantu musolah.
Dengan tenaga kita bersedekah. Tak bisa juga sedekah dengan tenaga senyum. Tak bisa juga sedekah. Matilah. Senyum pun tak bisa. Ya Pak, Ibu. Allah berikan kemudahan di dalam Islam ini untuk menjadi ibadah, menjadi amal soleh. Salah satunya bersedekah. Bersedekah keutamaannya apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Kemudian Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui. Jadi Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha luas karunia-Nya. Pak, Bu, sebiji menjadi 7 tangkai dikali 100 jadi berapa? 700. Ini Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Jadi berinfak pahalanya itu luar biasa. Berinfak ini berkembang. Jadi orang memberi itu bukan semakin miskin, tapi justru diganti oleh Allah, baik itu dengan rezeki, baik itu nanti dengan pahala. Diganti, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kau infakkan, maka Allah akan gantikan. Gimana Allah menggantinya? Di dunia Allah ganti dengan harta. Jadi orang bersedekah itu bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah rezekinya. Inilah rahasia dari orang bersedekah. Allah ganti dengan rezekinya barokah. Kemudian apa lagi? Allah ganti dengan pahala nanti di akhirat. Allah balas dengan berlipat-lipat ganda. Sekali, sebiji, satu kita berikan, tapi menjadi 700. Sedekah ini Bapak Ibu luar biasa. Nanti ketika kita mati, idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salas. Sedekah jariyah. Ini salah satunya. Mati kita nanti besok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sedekah jariah masih mengalir kepada kita yang berinfak dan bersedekah. Masjid butuh, musholah butuh, bantu sedekah, mengalir nanti pahalanya walaupun kita sudah mati. Jadi luar biasa. Sedekah ini juga dapat memadamkan kemarahan Allah. Ini dalam hadis Rasulullah. Bersedekahlah dapat memadamkan kemarahan Allah. Bersedekahlah karena bersedekah dapat memanjangkan umur, kemudian dapat memberkahi hidupnya. Jadi hidupnya barokah. Kemudian apa lagi? Dapat memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Saya di akhirat melihat di neraka itu banyak kaum ibu-ibu. Kata Rasulullah, maka bersedekahlah. Di neraka itu banyak ibu-ibu, kata Rasulullah. Maka bersedekahlah kalian, bersedekahlah. Karena bersedekah itulah mereda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak sekali Bapak Ibu keutamaan bersedekah kita. Selain daripada dapat memanjangkan umur, keberkahan hidup, rezeki bertambah, kemurkaan Allah berkurang, mereda kemarahan Allah, dapat menyembuhkan penyakit. Kalau kita sakit, ada dalam satu hadis, sakit, bersedekah. Sakit tak kunjung sembuh, banyak sedekah. Pernah Aisyah sakit Aisyah, Fatimah, bukan Aisyah, Fatimah, istri Ali. Sakit dia. Ali tiba-tiba dia diberi buah. Dia hanya punya buah yang beli ya, bukan diberi. Beli hanya cuma dapat sebiji buah. Lalu di tengah jalan ada orang susah, meminta-minta. Ini buah sebiji. Istri saya minta belikan buah. Rupanya orang fakir, orang miskin minta-minta di jalan. Lalu Ali langsung memberikannya sebiji buah itu kepada orang yang minta di jalan. Sementara istrinya sangat membutuhkan.
Dia sakit juga karena pingin buah. Ternyata sepulangnya buah pun sudah diberikan. Akhirnya pulang ke rumah tidak bawa buah lagi Ali. Apa yang terjadi? Fatimah sembuh sakitnya. Datang Abu Bakar membawa buah, 9 buah balasan langsung. Dibalas oleh Allah dengan tidak secara langsung. Sodakohnya Ali sebiji dibalas 9 buah, tapi disembunyikan 1 oleh Abu Bakar. Ingin menguji. Gara-gara wahai suamiku engkau berikan makan kepada orang yang miskin di jalan tadi, saya sembuh sekarang. Kemudian datanglah Abu Bakar bawa buah 10 sebenarnya, disembunyikan 1. Lalu Ali berbicara kepada Abu Bakar, ini kok buahnya ada 9, tapi janji Allah kalau kita bersedekah akan dibalas 10. Betul, saya sembunyikan buahnya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa berbuat kebaikan maka pahalanya 10 kali lipat amalnya, dibalas 10 kali lipat. 1 kita bersedekah langsung dibalas 10 kali. 10 kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahasia kuasa Allah di dunia. Ini terjadi ketika Ali dan Fatimah. Jadi langsung dibalas oleh Allah dengan 10 kali kebaikan, kemudian sakitnya sembuh. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu infak dan sedekah ini luar biasa. Maka di kesempatan Ramadan ini sedekah infak perbanyak. Kenapa? Kullu hasanati ya'maluha ibnu adam yud'afu lahu ajruha 700 difin ila saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap kebaikan anak Adam kami lipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat, kecuali ibadah puasa. Puasa adalah untukku dan aku sendiri akan membalasnya. Coba sedekah Ibu ke masjid, ke mushola, ini banyak butuh untuk bangunan. 1 kali 700 kali lipat Allah balas, mengalir sampai mati. Orang yang berinfak bersedekah termasuk orang yang mendapatkan naungan di akhir kiamat nanti. Ada 7 naungan, yaitu adalah orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah, salah satunya. Tak ada naungan nanti di akhirat kecuali orang yang bersedekah, kecuali orang berinfak, sedekah ke masjid, sedekah ke mushola. Nanti mati kita di padang mahsyar, termasuk golongan orang yang mendapat naungan di padang mahsyar. Mau Pak Bu? Mau? Banyaklah bersedekah. Kalau mau kita termasuk ada 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah. Yang lainnya tak dapat, tapi 7 golongan. Salah satunya orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak keutamaan berinfak dan bersedekah. Dan orang yang beriman, orang yang bertakwa itu bersedekah, berinfak. Alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra. Orang yang berinfak dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Ini Pak Bu, orang beriman, orang bertakwa, ya berinfak dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, sehingga tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak diketahui, tak menyebut-nyebut sedekahnya. Kalau tak disebut, tak disebut pula lah Haji Amran. Tak diumumkan nama ambo doh, ambo lah bersedekah. Orang bersedekah itu mau diumumkan mau tidak diumumkan terserah, dia ikhlas karena Allah. Tak mau disebut-sebut, kalau disebut tak apa-apa, kalau tak disebut tak marah. Kau kira tak disebut, berang ambo orang kayu banyak piti sedekah, nah disebut-sebut, nah ikhlas namanya itu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak ketahuan. Itulah orang berinfak, bersedekah dengan ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan pujian ataupun sanjungan dari orang lain. Orang beriman bersedekah dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Uiddat lil muttaqin. Itulah orang yang dijanjikan surga, yaitu bagi orang bertakwa, bersedekah dalam keadaan sempit, bersedekah dalam keadaan lapang. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berinfak dan bersedekah, surga seluas langit dan bumi bagi orang yang mau berinfak dan bersedekah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Usikum nafsi bi taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.